Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Kita semua hari ini, hari Minggu, kita beribadah di rumah kita masing-masing. Tetapi itu tidak mengurangi hakikat dari ibadah itu sendiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang terpilih dari Injil Lukas pasal 23 ayat 26 sampai dengan 32. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami menghampiri kekudusan-Mu pagi ini sambil membilang syukur terima kasih untuk penyertaan-Mu. Dan di pagi ini kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Mari Bapa, bersabda bagi kami semua. Kami siap untuk mendengarkannya. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, ya Allah. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 23 ayat 26 sampai dengan 32. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Demikian firman Tuhan yang dikatakan bahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidup setiap hari. Salam, saudara-saudaraku, ingatkah kita dengan lagu Kidung Jemaat, "Insan Tangisi Dosamu"? Ketika mendengar lagu ini, saya ingat cerita dalam Alkitab. Ya, ketika perempuan-perempuan Yerusalem menangisi Yesus, Yesus berkata kepada mereka, "Jangan tangisi aku, tapi tangisilah dirimu sendiri." Banyak kali juga ketika orang nonton film atau cerita Tuhan Yesus, ketika Yesus disiksa dan dihukum mati, tak terasa orang banyak kali mengeluarkan air mata. Jujur bahwa sering kali orang menangis karena merasa sedih melihat cerita itu. Mereka merasa sedih melihat penderitaan Yesus. Demikian juga dengan perempuan-perempuan Yerusalem dalam cerita kita tadi. Mereka menangis karena merasa sedih, kasihan melihat penderitaan Yesus. Meskipun banyak orang yang mencela Yesus, banyak orang yang menghina Yesus, tetapi masih ada orang yang menghargai dan merasa iba. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kendati pun demikian, ketika Yesus melihat mereka menangis, Yesus justru berpaling pada mereka dan menyuruh mereka untuk jangan menangisi dirinya, tapi menangisi diri mereka sendiri. Yesus tidak bermaksud untuk menyalahkan mereka karena mereka menangis. Tapi
mereka hendaknya tidak menangisi dia karena itu tidak ada gunanya sama sekali. Biarlah mereka juga menangisi diri mereka sendiri dan anak-anak mereka, sebab kebinasaan akan menimpa Yerusalem. Kematian Yesus adalah sebuah kejadian yang istimewa. Kematian Yesus adalah kelepasan penebusan kehidupan kekal bagi kita. Karena itu, Yesus katakan kepada mereka, "Jangan engkau menangisi aku, tapi tangisilah dirimu." Karena kematian yang dijalani Yesus adalah jalan yang sangat istimewa bagi penebusan dosa kita. Tangisilah dirimu, kata Yesus, sebab mereka akan alami kebinasaan, atau setidaknya anak-anak mereka akan alami itu. Karena itu mereka harus prihatin dengan keadaan mereka dan nasib mereka sendiri, bukan prihatin pada kematian Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, karena itu pesan ini sangat keras. Yesus katakan, menangislah kita, tapi bukan baginya. Menangislah kita bagi dosa kita dan dosa anak-anak kita yang menyebabkan Yesus dihukum mati. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah tangisan perempuan-perempuan Yerusalem itu, ada Simon dari Kirene yang muncul. Dia datang dari luar kota. Dan ketika dia datang, dia ditahan, lalu salib diletakkan di atas bahunya, dan ia membawanya mengikuti Yesus dari belakang. Ini sebenarnya gambaran dari apa yang Yesus sendiri pernah bilang di pasal-pasal sebelum pasal ini. Di pasalnya yang ke-9 di Injil Lukas, pasal 9 ayat 23, Yesus katakan, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku." Bahkan pasal 14 ayatnya yang ke-27, Yesus juga katakan, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Jadi ini pesan, memikul salib dan ikutlah aku. Itulah gambaran dari Simon orang Kirene. Yang menarik dari cerita Simon dari Kirene ini adalah dia itu bukan murid Yesus. Pertanyaan yang muncul adalah, entah di mana murid-murid Yesus ketika Yesus menderita. Justru orang yang begitu dekat dengan Yesus menjauh, dan itulah gambaran dari orang-orang percaya yang menjauh dari tanggung jawab untuk memikul salib. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di minggu sengsara yang ke-6 ini juga di tengah-tengah penderitaan dunia sekarang yang begitu berat, firman Tuhan ini kembali ingatkan kita untuk yang pertama, sadari dan menyesalilah akan dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Masing-masing orang dia boleh berefleksi tentang apa yang sedang dia lakukan. Dosa dan pelanggaran apa yang sedang dia lakukan di dalam rumah tangga. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai papa, sebagai mama, atau sebagai orang tua yang mendukakan hati anak-anak. Kita berefleksi, bertanya pada diri sendiri. Kata-kata yang kita keluarkan yang menyakiti hati sesama. Perbuatan-perbuatan kita yang bukan saja merusak diri kita, bahkan juga merusak persekutuan kita. Kembali firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita semua untuk sadarlah dan sesalilah akan dosa-dosa yang kita lakukan. Kebenaran firman Tuhan tadi mengingatkan kepada kita, ingat bahwa Yesus saja, orang yang begitu bersih, suci, dan kudus,
ia diperhadapkan dengan satu hukuman yang amat sangat berat. Apakah lagi dengan kita? Tentu kita sebagai manusia yang berdosa, yang tidak sadar akan segala pelanggaran dan dosa kita. Jika penghukuman itu datang, maka kita akan mendapatkan hukuman yang begitu berat, yang begitu hebat. Catatan firman Tuhan tadi jelas mengatakan itu bagi kita. Tapi Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan juga kembali mengingatkan kepada kita untuk mari merendahkan diri, menangisi dan mengaku dosa kita. Pertama, Yohanes 1 ayatnya yang ke-9 memberi kekuatan kepada kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Yang kedua, semua kita memikul beban salib kita masing-masing dan mengikut Yesus dari belakang. Menjadi pengikut Yesus itu tidak mudah, sulit, berat. Bahkan sekarang lagi kita diperhadapkan dengan tanggung jawab yang besar, memikul salib dunia ini dengan berbagai sakit penyakit, mara bahaya, wabah yang begitu merajalela, termasuk diantaranya adalah virus corona yang membuat dunia ini menangis. Tetapi di dalam memikul beban salib itu, janganlah membuat kita hilang harap. Kita belajar dari Simon. Buatlah sama seperti Simon yang telah membantu meringankan beban atau rasa sakit dari yang lain. Simon yang telah membantu meringankan rasa sakit dan penderitaan Yesus di jalan Via Dolorosa. Kita atau gereja mesti hadir dan berperan seperti itu. Berperan bagi sesama yang lain. Kita atau gereja mesti hadir untuk membantu mereka yang menderita. Banyak hal yang bisa kita buat dengan menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh pemerintah atau bahkan juga sinode, untuk tetap ada di dalam rumah kita masing-masing, menjaga jarak. Itu adalah bentuk dari peran kita untuk membantu sesama kita yang lain, sehingga virus ini tidak merajalela. Kita membantu para medis supaya mereka juga jangan kewalahan. Kita membantu pemerintah. Dengan begitu, semuanya tentu menguntungkan diri kita, bahkan juga menguntungkan orang lain. Bahkan peran-peran kita yang lain di dalam kita menolong dan membantu saudara-saudara kita yang mengalami kesusahan, yang mengalami kedukaan, ataupun berbagai penderitaan yang lain yang terjadi. Kita perlu menjadi sesama bagi yang lain. Bahkan yang paling utama juga, kita belajar dari Yesus. Yesus yang meskipun ia ada di dalam penderitaan yang begitu berat, tetapi dia terus menjadi penghibur bagi yang menderita. Dia terus menjadi orang yang mendoakan orang-orang yang menderita. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan. Tuhan memberkati kita dengan firman. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu bagi kami. Firman yang mengingatkan kepada kami semua untuk menyadari dosa dan mengaku dosa di hadapan hadirat Tuhan. Banyak penderitaan yang kami alami, baik itu sebagai pribadi ataupun dalam sebuah kebersamaan di tengah-tengah dunia ini. Kami sadari bahwa itu adalah dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Karena itu ya Bapa di sorga, kami juga memohon pengampunan daripada-Mu. Bahkan belajar dari firman Tuhan hari ini, kami juga diingatkan untuk boleh menjadi sesama bagi yang lain.
meringankan beban yang lain di tengah-tengah penderitaan dunia yang sekarang ini. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.